Nah, kalau boleh tahu di satuan PAUD-nya sudah berapa sih Pak yang menerapkan kurikulum Merdeka? Di satuan PAUD untuk Kota Banjarmasin itu hampir dari 425 lembaga. Jadi hanya tersisa sekitar 28 lembaga yang masih belum. Jalan itu mungkin berat, tapi kalau dijalani bersama, insya Allah nanti bisa tercapai begitu ya Pak. Jadi yang rapornya masih merah, kalau misalkan ada upaya yang maksimal dan gotong royong gitu ya, insya Allah nanti bisa jadi hijau ya Pak ya? Iya betul. Bahkan biru nih gitu. Nah, kira-kira bagaimana pemenuhan 3 target perubahan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Kota Banjarmasin? Pertama, kami membuat edaran ya kepada sekolah-sekolah SD untuk mentiadakan tes Salisto. Kira-kira apa harapan Pak Kadis terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini? Ya, dalam situasi sekarang ini harapan kami Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu wajib belajar PAUD minimal 1 tahun. Itu yang menjadikan harapan kami pertama untuk mematangkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dan menaikkan angka partisipasi APK Kota Banjarmasin. Itu yang pertama. Yang kedua, perluasannya penambahan PAUD negeri. Sih kira-kira upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke depan ini, barangkali ada gebrakan apa gitu ya yang sudah disiapkan dalam rangka melanjutkan kebijakan Merdeka Belajar nih Pak? Halo Sobat PAUD, selamat datang di podcast PAUDpedia. Kali ini kita memasuki episode yang kedua, episode podcast PAUDpedia, edukatif, inspiratif, dan solutif. Senang sekali saya Laila dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini bisa membersamai semua Sobat PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Ada pantun menarik nih untuk Sobat PAUD di seluruh Indonesia. Jalan-jalan ke Banjarmasin. Pulangnya jangan sendiri. Hormat saya untuk hadirin, izinkan saya memulai podcast hari ini. Sobat PAUD di seluruh Indonesia, kita tahu bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, tentunya masih banyak tantangan yang kita hadapi, seperti minimnya akses pendidikan yang berkualitas, kualitas pembelajaran yang masih belum merata, dan ada kualifikasi juga kompetensi pendidik yang masih perlu kita tingkatkan. Seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pembagian urusan pemerintah konkuren dalam hal pendidikan, khususnya manajemen pendidikan, untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, kota. Dan bagaimana peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini? Tema ini akan menjadi tema yang sangat menarik untuk kita bahas di podcast episode yang kedua. Dan di tengah-tengah kita telah hadir bersama kita ada Bapak Nuryadi. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selamat datang Pak Kadis, apa kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Saya Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah diundang oleh PAUDpedia Kemendikbud Riset dan Teknologi di Jakarta ini. Jadi menjadi penghargaan kami untuk memberikan suatu apa yang sudah kami capai di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Nah, ini pasti Sobat PAUD semuanya penasaran kan, seperti apa sebenarnya yang sudah dicapai oleh Pak Kadis. Ya, tapi sebelum itu Bapak, ini saya izin mau membongkar fun fact dari Pak Kadis nih. Karena ada hal yang menarik dari Pak Kadis, Sobat PAUD semuanya. Pak Kadis ini ternyata dulunya beliau adalah seorang guru yang kemudian bergabung di Dinas Pendidikan dan alhamdulillah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Begitu ya Pak? Ya betul. Boleh diceritain seperti apa itu Pak? Oh iya, jadi perjalanan saya untuk melaksanakan jadi guru itu dimulai tahun 1988. Ya sebagai guru olahraga ya Kota Banjarmasin, guru SD.
Nah, di 2012 saya bergabung ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selaku Kasih Kepesertaan Didik. Ya, waktu itu selama 2 tahun berjalan, terus diangkat 2014, diangkat lagi menjadi Kepala Bidang SD dan sampai di 2022. Jadi 2022 saya dipercaya oleh Wali Kota menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sampai sekarang. Nah itu riwayat yang singkat menjadikan ya semestinya dari guru juga lah. Jadi tahu persis seluk-beluk ya pembelajaran dari PAUD, SD sampai SMP sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 23 tadi 2014 itu yang menjadi perjalanan. Luar biasa Sobat PAUD. Jadi memang Bapak merintih karir dari seorang guru. Jadi sekarang di kepala dinas ini tentunya tahu bagaimana persisnya seorang guru itu gitu ya Pak ya? Ya betul, untuk kemajuan pendidikan, strategi-strategi yang diutarakan. Jadi bisa dituangkan di bidang-bidang yang menjalankan pendidikan di Banjarmasin. Baik. Nah, ada yang menarik juga nih Sobat PAUD. Ternyata Pak Nuryadi ini tuh atlet anggar loh. Iya nggak sih Pak? Ya itu kan seringannya pada waktu remaja ya. Dan juga perlu diketahui loh, istri saya juga guru PAUD dan kepala sekolah PAUD, itu yang menjadikan saya lebih. Oke, mungkin Sobat PAUD yang di Banjarmasin ini lagi menonton semuanya nih Pak. Iya. Istri di PAUD mana kira-kira? Ya, kebetulan tadi kemarin 2023 beliau kan gurunya di TK Pembina Tengah. Setelah itu di 2022 kemarin juga diangkat menjadi kepala sekolah PAUD Tengah Pembina 2. Masya Allah, jadi memang jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah TK betul. Pembina Tengah Banjarmasin. Ya, yang betul. alumni TK Pembina Tengah juga silakan nonton ya. Jadi terima kasih Pak Kadis, profil yang singkat dan menarik, terutama pasangan Pak Kadis adalah seorang guru PAUD gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita akan mengupas tuntas pelayanan peran dari Dinas Pendidikan untuk membantu meningkatkan kualitas layanan PAUD. Dan Pak Nuryadi, Sobat PAUD semuanya, kita punya fakta yang menarik juga dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Ada beragam penghargaan yang sudah diperoleh. Boleh kita sebutkan satu-satu ya. Yang pertama adalah adopsi akun belajar.id. Ini meraih penghargaan 1. Luar biasa sekali. Masih belum cukup, ada lagi juga penghargaannya, yaitu penerima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek tahun 2023. Kategorinya adalah transformasi pembelajaran. Ini yang pertama ya Pak ya. Betul. Kemudian ada juga daerah Jawara Belajar.id tahun 2023. Ada juga tentang juara iklim inklusivitas pendidikan kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Jadi tidak hanya transformasi pembelajaran, tidak hanya transformasi digital, iklim inklusivitas pun meraih penghargaan. Dan yang paling terbaru, revitalisasi bahasa daerah. Jadi ada program inovasinya begitu ya. Nah ini boleh diceritain nggak Pak ke Sobat PAUD semuanya, terutama yang penghargaan paling terakhir nih. Bagaimana kok bisa dapat penghargaan program inovasi revitalisasi bahasa daerah? Ya kebetulan kan kita dalam pembinaan revitalisasi oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kita membentuk tim setelah kita ditugaskan oleh semacam adanya workshop dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, kita membentuk tim. Tim yang terdiri beberapa guru-guru, ya katakanlah itu guru master yang dilatih pada pelaksanaan workshop tersebut oleh Balai Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah bentuk tim, terus kita apa sih yang isi di dalam daripada itu, karena dipercaya oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dengan merujuk pada bahasa daerah, yaitu antara bahasa Banjar dan bahasa Bakumpai bagian Batola. Nah, dari hal itu kita mengutamakan bahasa Banjar di muatan lokal di seluruh sekolah yang ada di Banjarmasin, termasuk PAUD, SD, dan SMP. Sehingga pada waktu itu kami membuat rambu-rambu, ya regulasi yang harus kita buat,
yaitu Perwali Wali Kota Banjarmasin. Jadi satu-satunya itu di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan yang bikin perwali tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada beberapa lomba sesuai dengan bahasa yang ada di Banjarmasin. Ya, ada lomba pidato bahasa Banjar, ada menulis cerpen bahasa Banjar. Nah, itu kita kita laksanakan lomba itu, kita undang ya Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan bahwa komitmen Banjarmasin dan pada tahun 2023 ini ya kita cantumkan anggaran-anggaran lomba-lomba tersebut. Sehingga ada semacam bajar ya pameran yang dilaksanakan itu kami kaitkan dengan Hari Jadi Kota Banjarmasin. Nah, setelah Hari Jadi Kota Banjarmasin itu kita pamerkan sehingga kehadiran peserta daripada seluruh Banjarmasin itu hampir 25.000 peserta tercatat lewat absensi yang hadir pada waktu itu. Nah, sehingga itu kami masukkan di aplikasi pusat ya dari Balai Provinsi Kalimantan Selatan oleh pusat. Nah, itu dihargai. Ternyata yang menjadikan kami itu dapat apresiasi itu adalah ada perwali yang nomor 86 tahun 2023 itu yang menjadi andalan sehingga kita mendapatkan anugerah dari bahasa daerah itu sendiri. Nah, itu singkatnya. Jadi menarik ya Sobat PAUD. Ada dukungan yang begitu besar dari pemerintah Kota Banjarmasin, ada perwali juga yang mengatur tentang revitalisasi bahasa daerah gitu ya. Dan ini masuk ke episode Merdeka Belajar Sobat PAUD. Jadi betapa Dinas Pendidikan, pemerintah kabupaten kota ini sangat mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Luar biasa Bapak. Dan tadi untuk kreativitas ajang-ajangnya ini ada peserta didik yang ikut begitu ya? Iya, banyak. Iya, terlibat hampir semua pelajar ikut serta dalam ajang pameran itu sendiri. Nah, itu kita kaitkan dengan Hari Jadi Kota Banjarmasin kemarin. Termasuk anak-anak PAUD. PAUD, iya betul sekali. Oke, baik Pak Nuryadi. Nah, Sobat PAUD semuanya, tentunya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di daerah, ini tidak terlepas dari peran Bunda PAUD. Iya, betul. Nah, dan ternyata di Kota Banjarmasin di tahun 2021 Bunda PAUD pernah mendapatkan penghargaan begitu ya Pak? Apresiasi Bunda PAUD tingkat kabupaten kota. Iya, betul. Ada ceritanya nggak Pak di balik itu? Iya, betul. Karena Bunda PAUD sangat konsen terhadap keberadaan ya PAUD yang ada di Banjarmasin. Bahkan beliau itu untuk meningkatkan kompetensi guru, beliau berani untuk biaya sendiri pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu, dan juga beliau juga sering ya memberikan buku-buku bacaan, buku-buku narasi untuk anak-anak kita itu sebagai buku cerita-cerita yang ada di sekolah-sekolah. Jadi beliau sering menyumbangkan buku-buku itu terhadap kelengkapan perpustakaan. Nah, ini juga sehingga beberapa ya dukungan-dukungan beliau terhadap meningkatkan kompetensi guru, ya pelatihan-pelatihan yang selalu ada. Beliau kaitkan dengan dengan PKK, terus ada kerjasama dengan ibu-ibu daripada Dharma Wanita. Nah, jadi itu peran Bunda PAUD sangat menonjol sehingga PAUD yang ada di Banjarmasin ya mereka sering ada monitoring ke sekolah-sekolah, memberi masukan pada kami. Itu yang beliau jalankan selama menjabat mendampingi Bunda PAUD di Banjarmasin. Baik, dan memang ada kolaborasi yang luar biasa gitu ya, dengan betul. Bunda PAUD dan juga di Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Baik, Sobat PAUD, kita sekarang akan spesifik membahas tentang pendidikan anak usia dini yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, kita ingin tahu nih Pak Kadis, kira-kira di Kota Banjarmasin ada berapa sih satuan PAUD-nya? Gitu? Oh iya, betul. Terima kasih Bu Laila. Untuk standar PAUD-nya sekitar 453 satuan pendidikan. Jadi 453 itu diantaranya adalah TK 309, KB 105, terus TPA ada 38. Nah, jadi itu yang ada di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Jadi dari 453 PAUD Kota Banjarmasin,
sekarang ini ya, kemarin di 2021 itu kita mempunyai 5 lembaga PAUD. Tapi setelah perkembangan saya masuk ya, menjadi 17 lembaga PAUD negeri Kota Banjarmasin. Jadi peningkatan hampir 12 TK selama saya menjabat untuk menegrikan. Itu tidak lain apa? Tidak lain karena masyarakat sekarang ini kan katanya bahwa masuk PAUD itu perlu biaya besar. Sehingga itulah peran kami untuk membantu anak-anak, semua TK, lembaga yang tidak presentatif, terutama binaan-binaan PKK, binaan-binaan kelurahan, itu kami ambil alih untuk dijadikan TK negeri. Sehingga di 2023 kemarin kami sudah membangunkan ruang sekolah TK, itu ada 5 sekolah yang baru dinegerikan tadi. Nah, itulah kekuatan untuk pelayanan masyarakat. Jadi semuanya adalah gratis. Nah, hanya saja mungkin yang perlu dibutuhkan itu adalah seragamnya untuk keperluan anak itu sendiri. Nah, itu yang bisa ditanggung oleh orang tua. Nah, itu kekuatan profil. Luar biasa. Jadi Sobat PAUD, sebelumnya TK negeri yang ada di Banjarmasin itu hanya 5 saja, begitu? Dan saat ini dengan Pak Kadis menjabat, alhamdulillah sudah 17 TK 12 yang negeri. Ya. Jadi tambahnya ini ada 12 gitu ya. Ya, betul. Dalam waktu 1 tahun Bapak, betul? Ya, betul. Wah, luar biasa. Boleh dong aplaus dulu untuk Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Ya, siap-siap. Nah, Sobat PAUD, tadi kita sudah mendapatkan informasi berapa jumlah satuan PAUD yang ada di Kota Banjarmasin. Sekarang kita ingin tahu, Pak, kira-kira angka partisipasi sekolah atau APS untuk PAUD yang ada di Banjarmasin ini berapa gitu Pak perkembangannya? Di 2022 berapa dan di 2023 kira-kira berapa Pak? Oh ya, angka partisipasi sekolah untuk PAUD negeri Kota Banjarmasin itu di sekitaran di tahun 2022 itu hampir 59,90%. Ini kenapa? Karena ada dampak daripada pandemi kemarin ya. Ya, di 2023 ini meningkat menjadi 74,63%. Oke, jadi menaik ya. Dan Sobat PAUD, ini angka partisipasi sekolah tentunya sangat penting gitu ya. Karena pendidikan anak usia dini, prasekolah ini membekali peserta didik kemampuan-kemampuan fondasi yang memang diperlukan untuk tumbuh kembangnya. Baik Pak Kadis, pertanyaan berikutnya adalah, ini agak sensitif sebenarnya Pak Kadis, tapi kita ingin tahu karena Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin begitu support dengan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya terkait peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Jadi kita ingin tahu kira-kira persentase anggaran untuk PAUD gitu ya, yang ada di Banjarmasin ini berapa kira-kira Pak, kalau boleh di-spill nih Pak? Anggaran untuk PAUD dari 100% ya Dinas Pendidikan itu hampir 3,99% untuk kegiatan PAUD. Nah, jadi mudah-mudahan ini memang belum cukup ya untuk pendidikan, tapi itulah kemampuan yang ada di Banjarmasin. Tapi insya Allah akan terus bertambah ya. Oke, Sobat PAUD, tadi kita sudah mendapatkan informasi tentang profil, prestasi, bahkan anggaran gitu ya yang ada di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Nah, kalau tadi kita sudah tahu berapa kuantitasnya, di segmen selanjutnya kita akan tahu kualitas anggaran di Kota Banjarmasin untuk Dinas Pendidikan kira-kira dipakai untuk apa saja. Baik Sobat PAUD, masih bersama kami ditemani oleh Bapak Kadis Pendidikan Kota Banjarmasin, Pak Nuryadi. Dan di segmen yang kedua ini kita akan lebih dalam nih Pak tanya-tanyanya ke Pak Kadis ya. Oke, pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi fokus utama program yang ada di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin khususnya untuk peningkatan kualitas layanan PAUD? Di Banjarmasin untuk layanan kapasitas PAUD itu ada 2 ya. Pertama, diklat PAUD berjenjang dasar, yang kedua itu diklat guru PAUD terkait peningkatan kapasitas pertumbuhan dan perkembangan pendidik. Nah, itu yang menjadikan sasaran kami karena untuk meningkatkan daripada sumber daya manusia untuk guru PAUD itu sendiri. Itu yang menjadi positif. Keren. Jadi memang SDM ini menjadi hal yang urgent untuk kita tangani gitu ya Pak. Dan Sobat PAUD, di Kota Banjarmasin ada diklat
berjenjang Iya. tingkat dasar Iya, untuk guru PAUD begitu ya, yang menjadi fokus utama dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kalau boleh tahu Pak, siapa yang menjadi peserta diklat dan narasumbernya dari mana saja ya Pak? Untuk peserta diklat kita ambil juga dari PAUD itu sendiri, lembaga-lembaga yang ada di Banjarmasin. Nah, untuk kegiatan-kegiatan narasumber itu kita ambil dari guru-guru fasilitator yang sudah mempunyai sertifikat diklat itu sendiri. Sehingga bisa juga diambil dari pengawas pembina, bisa juga dari dari universitas ya, sesuai dengan kapasitas yang kita hadapi bersama. Nah, itu yang menjadi sasaran kami. Ada pihak lain yang dilibatkan atau enggak Pak? Misal ada mitra atau organisasi? Iya, di Banjarmasin itu kan terdiri ada beberapa mitra. Pertama Himpodi, ya IGTKI. Ada lagi juga ada komunitas satuan belajar PAUD, ya untuk Kota Banjarmasin. Karena kita Banjarmasin itu terdiri 5 wilayah, kami sudah menginstruksikan untuk pembentukan semacam itu, sehingga ada perwakilan wilayah untuk memenuhi standar itu. Jadi memang ada gotong royong dari betul. berbagai pihak untuk sama-sama menyukseskan program yang ada di pendidikan ya. Dan tentunya ini semua dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM para guru PAUD yang ada di Kota Banjarmasin. Luar biasa sekali Pak Kadis. Nah, selain 2 fokus itu, kira-kira ada program apa lagi Pak yang ada di Kota Banjarmasin terutama untuk kualitas PAUD? Ya, pertama kita juga menjalankan semacam program dari Kemendikbudristek ya di Jakarta, yaitu IKM, ya kan. Salah satu yang itu juga dalam menunjang kita pembelajaran yang ada. Jadi kita mau tidak mau harus IKM jangan ditinggalkan, karena itu adalah salah satu yang oleh program kementerian yang harus kita jaga. Nah, jadi hal itu juga di Banjarmasin ya sangat konsen terhadap pembelajaran yang ada di PAUD. Jadi itu. Untuk implementasi kurikulum merdeka juga menjadi hal yang sangat dikuatkan ya Pak ya di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Nah, kalau boleh tahu di satuan PAUD-nya sudah berapa sih Pak yang menerapkan kurikulum merdeka? Di satuan PAUD untuk Kota Banjarmasin itu hampir dari 425 lembaga. Jadi hanya tersisa sekitar 28 lembaga yang masih belum. Jadi ini yang menjadi harapan kami ya 100% di 2023-2024. Mudah-mudahan itu yang menjadi harapan kami. Semua 100%. Luar biasa Sobat PAUD. Jadi hanya 28 lembaga PAUD saja yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Dan tidak perlu menunggu tahun 2027 ya untuk menerapkan kurikulum merdeka. Iya betul. Jadi Bapak Ibu yang belum menerapkan juga ayo dipelajari biar Bapak Ibu satuan PAUD-nya sudah merasa siap dan bisa menerapkan kurikulum merdeka demi kebaikan murid-murid dan murid. Iya betul. Baik Pak Kadis, kita ingin membahas tentang penghargaan Anugerah Merdeka Belajar yang sudah Pak Kadis terima, terutama terkait transformasi pembelajaran. Ini seperti apa sih upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sehingga transformasi pembelajaran bisa dilakukan? Nah, jadi di transformasi pembelajaran kita Banjarmasin memang 100% tertinggi ya belajar ID-nya. Nah, sehingga ini juga tidak mudah karena terkait dengan beberapa yang di atasnya, termasuk juga SMP, SD. Jadi tidak saja PAUD, jadi SD, SMP, SMA pun ikut juga dalam masa penilaian itu, sehingga perlu ada koordinasi antara kita. Makanya kami membentuk tim ya dari kasih kurikulum kelembagaan yang ada di Dinas Pendidikan untuk memantau terus ya keberadaan, sehingga keberhasilan itu ya menjadi diingatkan terus, sehingga kasih lembaga-lembaga untuk pengetahuan. Nah, lembaga PAUD dan PMM ini lebih besar lagi karena melibatkan juga PKBM yang ada di Banjarmasin. Nah, sehingga itulah concern kami, koordinasi, sehingga menjadikan Kota Banjarmasin tertinggi. Ya, itu yang menjadi pembelajaran yang ada di Kota Banjarmasin. Oke, jadi transformasi pembelajaran muaranya yang ditingkatkan adalah
untuk transformasi digitalnya. Jadi ada penggunaan akun belajar.id karena itu muara masuknya program-program yang bisa dipelajari gitu ya Pak ya. Ada tentang PMM, ada rapor pendidikan gitu ya. Ada berbagai platform yang bisa dipelajari menggunakan akun belajar.id gitu ya. Pak Kadis, masih seputar pembelajaran dan juga implementasi kurikulum merdeka. Ini kan tadi kita masih ada 28 satuan PAUD ya yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Apa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan supaya bisa membantu satuan PAUD yang belum menerapkan kurikulum merdeka sehingga mereka bisa menerapkan kurikulum merdeka? Nah, jadi kami dalam menerapkan ada 28 itu, kami undang ke Dinas Pendidikan, ya, kami undang ke Dinas Pendidikan bahwa kendala-kendala mereka dalam kesulitan untuk masuk menjadi PM itu apa. Jadi kita undang, bahkan langsung kita kerjakan di Dinas Pendidikan. Lewat bimbingan ada staf yang melaksanakan, juga ada kokapten yang melaksanakan, ada juga dari BPMP yang membantu kita dalam melaksanakan pemenuhan itu. Sehingga itu yang kita lakukan, sehingga mudah-mudahan di 28 itu masuk semua menjadi 100%. Nah, ini harapan. Keren, terima kasih Pak Kadis. Siap. Nah, selain kurikulum merdeka, ini di PAUD kita kan sudah meluncing rapor pendidikan untuk PAUD. Yang di tahun 2023 Bapak Ibu Satuan PAUD sudah melaksanakan survei lingkungan belajar dan hasilnya sudah bisa dilihat di rapor pendidikan PAUD. Nah, kalau di Banjarmasin sudah berapa di satuan PAUD yang memanfaatkan rapor pendidikan PAUD, Pak? Rapor pendidikan kan itu sudah menjadi kewajiban, ya. Artinya sudah itu pedoman daripada lembaga menyesuaikan, terutama apabila ada misalkan permasalahan di rapor pendidikan itu sendiri, kita bisa membuat anggaran yang bisa untuk memenuhi kekurangan apa di rapor pendidikan. Ya, satuan mana, apakah literasi atau misalkan pemenuhan anak putus sekolah, ya itu yang perlu kita lihat di lembaga PAUD, sehingga kita sasaran yang tepat untuk pemenuhan rapor pendidikan itu jangan merah. Nah, ini harapan kami juga melaksanakan sosialisasi bahwa rapor-rapor pendidikan itu kan bisa diakses daripada lembaga itu sendiri kan, sehingga mengetahui sendiri. Nah, itu juga termasuk nanti dalam sistem penganggaran BOP PAUD sendiri. Nah, itu harapan daripada kami Dinas Pendidikan untuk pemenuhan itu. Oke, jadi sudah memahami esensi dari rapor pendidikan yang bisa membantu sekolah untuk refleksi, mengidentifikasi gitu ya, apa yang perlu dibenahi sehingga nanti di BOP-nya yang dianggarkan adalah sesuai dengan kondisi atau permasalahan. Ya, betul. Pak Kadis, kalau boleh tahu berarti sudah berapa satuan PAUD yang ada di Kota Banjarmasin yang memanfaatkan rapor pendidikan, Pak, kalau dari segi jumlah? Jadi rapor pendidikan untuk Kota Banjarmasin itu sekitar 340 lembaga. Jadi itu yang menjadikan pembinaan kita terhadap lembaga-lembaga yang mempunyai rapor pendidikan itu. Oke. Jadi tinggal sedikit lagi ya. Ini baru dirilis kemarin bulan Maret untuk rapor pendidikan PAUD dan sudah 340 lembaga PAUD yang memanfaatkan rapor. Jadi selebihnya perlu kita dorong supaya bisa memanfaatkan rapor PAUD untuk mereka melakukan perencanaan berbasis data. Oke, terkait rapor pendidikan, Pak Kadis, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk membantu satuan PAUD supaya dapat memanfaatkan rapor pendidikan? Jadi kita dalam hal sosialisasi yang ada kita laksanakan, terutama di anggaran kami, Dinas Pendidikan bidang PAUD, itu ya menggait lembaga-lembaga terkait ya, seperti Himpodi, IGTKI, juga PKG. Nah, jadi PKG dan kelompok kerja kepala sekolah TK. Nah, jadi untuk meningkatkan rapor pendidikan itu perlu, karena dari situlah dari kelompok-kelompok itulah kita melaksanakan kegiatan. Nah, ini rutin kita lakukan ya, bahkan sebulan sekali, ada bahkan 1 minggu sekali sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mereka mengundang semua
dan kita fasilitasi semuanya supaya rapor pendidikan Kota Banjarmasin itu meningkat. Melihat kondisi rapor pendidikan ada yang merah, kuning, hijau. Nah, harapan kami di hijau itu. Jadi nilai-nilai tinggi. Nah, memang itu berat. Tapi kalau kita jalani bersama, insya Allah akan terpenuhi lah itu dalam pemenuhan rapor pendidikan itu sendiri. Gitu. Jadi ada kata yang menarik dari Pak Kadis. Jalan itu mungkin berat, tapi kalau dijalani bersama, insya Allah nanti bisa tercapai begitu ya Pak. Jadi yang rapornya masih merah, kalau misalkan ada upaya yang maksimal dan gotong royong gitu ya, insya Allah nanti bisa jadi hijau ya Pak ya. Iya betul. Bahkan biru nih gitu. Iya itu kemampuan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nah Pak Kadis, kita juga ada program gitu ya untuk PAUD. Ini namanya adalah Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Tidak hanya menjadi sebuah program, tapi menjadi gerakan bersama untuk membuat transisi PAUD ke SD ini menyenangkan. Nah, kira-kira bagaimana pemenuhan 3 target perubahan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Kota Banjarmasin? Di Banjarmasin ya kita mengutamakan pertama kami membuat edaran ya kepada sekolah-sekolah SD untuk mentiadakan tes salistung. Nah itu satu yang kami sangat tekankan. Jadi apabila ada satu sekolah melaksanakan itu kami monitoring. Nah misalkan ada laporan masyarakat bahwa di sekolah ini dalam penerimaan baru menerapkan tes dalam bentuk tes salistung itu yang kami tindak lanjuti. Ya, yang kedua itu pengenalan sekolah. Nah itu sudah kami terapkan juga MPLS itu di sekolah-sekolah yang ada di Banjarmasin. Ya mereka baru turun ya kenal sekolah, mana letak WC, mana letak cuci tangan. Nah jadi agar anak-anak itu mengenal secara langsung. Berapa minggu itu Pak untuk pengenalan lingkungan sekolah? Itu kita lakukan selama 2 minggu pembelajaran. Kan kalau TK mau ke SD itu kan istilahnya ya mereka mau turun, mau apa itu kan ada yang tidak mau ditinggal orang tuanya. Nah itu memerlukan waktu yang lama. Tapi setelah 2 minggu itu orang tuanya tidak boleh masuk. Ya. Nah itu yang kami terapkan semacam adaptasi ya Pak? Iya adaptasi terhadap sekolah itu sendiri. Nah itu yang kita lakukan. Jadi memang penting Sobat PAUD, apalagi sebentar lagi sudah memasuki penerimaan peserta didik baru. Anak-anak kita yang di PAUD akan memasuki jenjang SD. Jadi perlu masa transisi gitu ya yang menyenangkan bagi mereka, tidak terpaksa dan mereka bisa nyaman di lingkungan SD. Jadi ada masa transisinya sekitar 2 minggu gitu ya Pak ya, pengenalan lingkungan sekolah. Pak Kadis, bagaimana pemenuhan target yang ketiga untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Jadi mereka harapan kita untuk memasuki jenjang ke SD yang mesti diberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Itu yang harus kami tekankan kepada semua sekolah dasar yang ada di Banjarmasin. Sehingga mereka betah turun sekolah. Jadi jangan sampai nanti ya masa transisi antara PAUD ke SD ini mereka tidak mau sekolah. Nah ini harapan kami. Jadi upayakan bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu harapan dari Dinas Pendidikan. Dan pembelajaran yang menyenangkannya ini ada 6 kemampuan fondasi gitu ya Pak ya, yang coba dibangun untuk anak-anak di usia PAUD dan juga SD kelas awal. Iya betul. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita tadi sudah dapat banyak hal tentang bagaimana sebenarnya upaya program inovasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, termasuk bagaimana tentang penerapan kurikulum merdeka, pemanfaatan rapor pendidikan, dan juga pencapaian 3 target perubahan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Sobat PAUD, kita masih ada di pembahasan yang juga tentunya tetap seru ya dengan Pak Nuryadi, Kadis Pendidikan Kota Banjarmasin. Karena tadi kita sudah berbincang tentang program dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sekarang kita ingin tahu dampaknya Pak. Karena tadi sudah ada penerapan IKM, kemudian ada pemanfaatan rapor pendidikan,
pencapaian 3 target perubahan gerakan transisi PAUD KSD yang menyenangkan. Sekarang kita ingin tahu kira-kira dampak yang sudah dirasakan oleh satuan PAUD itu seperti apa, Pak? Baik mungkin kepala sekolah, guru-guru gitu ya. Iya, di 2023 kita kan sudah mendirikan 17 lembaga PAUD negeri Kota Banjarmasin. Ya, dampak daripada itu pertama ya bagi guru-guru, sehingga guru-guru kita ya sekarang ini kan mereka tidak bisa mengikuti P3K. Sekarang di 2024 itu ada beberapa guru TK kita yang masuk. Sehingga itu membuat semacam rangsangan guru-guru itu untuk pengabdian dirinya kepada PAUD dan PMF ya Kota Banjarmasin. Yang kedua, ada dampak yang signifikan, itu memberikan layanan masyarakat untuk memasuki TK itu lebih besar. Karena ada semacam free yang dilakukan oleh TK negeri untuk kebutuhan yang ada, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dengan biaya ya mereka masuk swasta itu lebih mahal katanya. Tapi kalau sudah untuk memasuki TK negeri yang sudah kita siapkan, itu mereka terbantu dengan adanya TK negeri pembina itu sendiri. Luar biasa Sobat PAUD. Jadi Pak Kadis dan rekan-rekan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini kan sudah menegrikan sekitar 17 satuan PAUD, dan dampaknya tidak hanya bagi guru, bagi orang tua itu juga merasa terbantu begitu ya Bapak, dan tentunya ada peningkatan angka partisipasi sekolah juga gitu ya. Ya, Sobat PAUD, seru sekali ya perbincangan kita. Ini seperti slogan kita Pak di podcast PAUDpedia. Tentunya yang pertama adalah edukatif, inspiratif, dan juga solutif. Nah, di segmen penutup ini kami ingin tanya ke Pak Kadis, kira-kira apa harapan Pak Kadis terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini? Ya, dalam situasi sekarang ini harapan kami Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu wajib belajar PAUD minimal 1 tahun. Itu yang menjadikan harapan kami. Pertama untuk mematangkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dan menaikkan angka partisipasi APK Kota Banjarmasin. Itu yang pertama. Yang kedua, perluasannya penambahan PAUD negeri. Ya tadi kan kami sudah selama kurun waktu ya anggap 2 tahun lah. Sekarang ini sudah mencapai 12 yang tingkat. Sehingga kami mengajak kepada lembaga-lembaga yang tidak aktif ya secara pelaksanaan pendidikan, itu kami minta untuk menyerahkan sepenuhnya untuk dinegrikan Kota Banjarmasin. Ya kan banyak yang sudah kami ambil ya dari yayasan PKK, dari yayasan PGRI, ya kami menegrikan PAUD itu sehingga kami dapat mengintervensi langsung kepada sekolah-sekolah lembaga itu untuk perbaikan selanjutnya. Itu. Yang ketiga perlunya ya salah satu ini juga penganggaran ya. Penganggaran ini ya walaupun sudah ya maksimal tapi harus kita tingkatkan lagi. Ya, jadi peran kami Dinas Pendidikan masih banyak ya beban terutama yang PAUD-PAUD yang sudah ada dinegrikan itu butuh bantuan ya dari sarananya, prasarananya, alat kebutuhannya, alat bermainnya, itu yang menjadi kebutuhan sehingga itu akan mensukseskan pendidikan terutama Banjarmasin ya. Harapan kami juga ya pemerintah daerah peran serta jadi kolaborasi yang banget banyak terhadap untuk memajukan pendidikan PAUD itu sendiri. Jadi 3 pokok itu yang kami dalam hal untuk memajukan pendidikan Kota Banjarmasin. Baik, dan ada kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya untuk menyukseskan pendidikan anak usia dini yang ada di Kota Banjarmasin. Dan semua harapan yang tadi Bapak sampaikan ini tentunya adalah demi kebaikan murid ya Pak ya. Semoga niat tulus ini bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan tentunya harus ada upaya ya Pak ya yang perlu kita lakukan. Ini apa sih kira-kira upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke depan ini? Barangkali ada gebrakan apa gitu ya yang sudah disiapkan dalam rangka melanjutkan kebijakan Merdeka Belajar nih Pak? Ya,
kami selalu akan mendorong gelar karya anak sama orang tua itu dilaksanakan setiap 1 semester dilaksanakan di Kota Banjarmasin, sehingga orang tua tahu bahwa itu memang hasil karya anak yang mereka lakukan selama pembelajaran dan mereka dihargai oleh orang tuanya untuk pelaksanaan gelar karya anak itu sendiri. Oh, mantap ya. Jadi ada gelar karya anak dan tentunya itu adalah wujud bagaimana pembelajaran berpusat pada anak itu diterapkan gitu ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas perbincangan yang seru ini ya, dan tentunya banyak memberikan wawasan kepada kita semua tentang seperti apa sebenarnya peran strategis dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Dan terima kasih juga untuk Sobat PAUD di seluruh Indonesia yang sudah setia menyaksikan podcast episode yang kedua. Anak usia dini adalah aset bangsa. Pendidikan berkualitas kuncinya. Mari dukung PAUD berkualitas di seluruh Indonesia demi masa depan cerah generasi penerus bangsa. Sobat PAUD yang ada di seluruh Indonesia, saksikan terus podcast kami berikutnya. Masih ada banyak episode yang menarik. Dan jangan lupa ikuti terus media sosial Paudpedia. Kita hadir di Instagram, Facebook, X, YouTube, dan juga TikTok. Dapatkan informasi yang menarik seputar kebijakan dan juga program pendidikan anak usia dini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan ke Pak Kadis dan terima kasih kepada semua Sobat PAUD di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya Laila pamit undur diri. Podcast Paudpedia, edukatif, inspiratif, solutif.